Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Bapak Rahmat Wahid Ramadan, selaku guru pembimbing mata pelajaran geografi. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama, khususnya mata pelajaran geografi kelas 12, mengenai menganalisis wilayah dan pewilayahan. Harapan kami adalah anak-anak bisa menganalisis kaitannya antara konsep wilayah dan pewilayahan dengan perencanaan pembangunan wilayah. Mari kita simak pemaparan materi berikut ini. Tentunya kita harus berangkat dari pengertian tentang wilayah itu sendiri. Wilayah adalah bagian dari ruang di permukaan bumi yang memiliki karakteristik atau ciri khas yang dapat dibedakan dengan kondisi ruang yang ada di sekitarnya. Tentunya wilayah ini termasuk adalah komponen penting dalam bidang ilmu geografi karena basicnya adalah region atau wilayah itu sendiri. Sedangkan pembagian wilayah menurut Glassos, Budiarsono, dan Huysman terdiri dari dua wilayah. Yang pertama adalah wilayah fungsional atau wilayah nodal, dan yang kedua adalah wilayah formal atau wilayah homogis. Wilayah nodal atau fungsional dicirikan dengan wilayah yang memiliki ketergantungan pada pusat dengan daerah belakangnya. Atau bisa dikatakan wilayah ini merupakan perkembangan dari desa-desa yang berkembang menjadi wilayah perkotaan. Sehingga posisi desa ini bisa dikatakan sebagai wilayah hinterland atau penyokong dari wilayah-wilayah kota. Sebagaimana contoh kota Surakarta disokong oleh kabupaten-kabupaten ataupun desa-desa yang berada di dalam kabupaten sekitarnya. Untuk wilayah formal atau wilayah homogen adalah wilayah yang memiliki sifat dan ciri khas yang sama baik dalam aspek-aspek yang tertentu. Contoh misalkan wilayah pertanian, wilayah perkebunan, dan wilayah industri. Untuk selanjutnya, proses pewilayahan adalah proses untuk penyatuan dari wilayah-wilayah dalam lingkup kecil menjadi wilayah-wilayah yang serupa yang mempunyai ciri-ciri yang sama dalam satu kelompok wilayah tertentu. Dan tentunya dalam proses pewilayahan ini memiliki tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah untuk meratakan pembangunan sehingga mengurangi kesenjangan antara penduduk yang memiliki tingkat ekonomi rendah dengan penduduk dengan tingkat ekonomi tinggi. Yang kedua adalah memudahkan koordinasi antar wilayah. Dan yang ketiga, mengelompokkan objek atau fenomena geosfer yang homogen atau sama sehingga mudah untuk diidentifikasi. Dan cara-cara pewilayahan yang selama ini diketahui adalah yang pertama adalah generalisasi wilayah, yaitu menghilangkan bagian yang dianggap kurang penting atau bagian-bagian kecil yang mungkin tidak berpengaruh terhadap penentuan regional. Dan yang kedua adalah klasifikasi wilayah, yaitu membagi permukaan bumi secara sistematis menjadi kelompok-kelompok tertentu. Setelah dilakukan pewilayahan, maka pemerintah yang bersangkutan, dalam hal ini adalah pemerintah wilayah tersebut, akan menentukan pusat pertumbuhan dari wilayah tersebut. Tentunya sangat penting sekali untuk penentuan pusat pertumbuhan karena pusat pertumbuhan itu digunakan sebagai sentral atau kutub utama perkembangan suatu wilayah tersebut, sehingga harus memiliki ciri-ciri hubungan internal dalam berbagai sektor harus bisa terjalin. Yang kedua adalah efek pengganda atau menimbulkan keterlibatan sektor lain. Dan yang ketiga konsentrasi geografis. Dan yang terakhir adalah mendorong daerah yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini adalah daerah hinterland. Sehingga dalam kajian ilmu geografi muncul dua teori kutub pusat pertumbuhan. Yang pertama adalah kutub pertumbuhan yang dikemukakan oleh Burroughs. Dan yang kedua adalah teori tempat sentral yang dikemukakan oleh Walter Christaller. Kutub pertumbuhan yang ada di kota-kota atau di wilayah maupun
suatu region yang lain merupakan suatu proses yang terjadi secara serentak, namun dibuat di tempat-tempat atau kawasan yang menjadi pusat pembangunan dan dinamakan sebagai pusat atau kutub-kutub pertumbuhan. Dan dari kutub ini dapat menetas ke wilayah sekitarnya sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan wilayah yang ada di sekitarnya. Tentunya kutub pertumbuhan ini bisa terjadi atas beberapa faktor. Yang pertama adalah adanya homogenitas atau kesamaan secara fisik maupun sosial. Yang kedua adalah interrelasi. Dan yang ketiga adalah adanya wilayah khusus yang berbeda. Dan teori tempat sentral ini bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan apa yang menentukan banyaknya kota. Dan yang kedua, apa yang menentukan besarnya kota. Dan yang ketiga, apa yang menentukan persebaran kota. Dan ini langsung bisa dijawab bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan range atau jangkauan ataupun threshold atau ambang batas minimal. Sebagaimana yang kita ketahui, range adalah jarak yang perlu ditempuh untuk orang untuk mendapatkan barang kebutuhannya pada satu waktu tertentu saja. Sedangkan untuk threshold adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan keseimbangan suplai barang. Bisa dilihat untuk gambar mengenai teori tempat sentral. Di situ bisa di bagian tengah merupakan ibu kota suatu negara atau provinsi ataupun kabupaten yang menjadi pusat pertumbuhan yang mana bisa berpengaruh pada wilayah lain. Dan ini adalah hierarkisnya, hierarki yang ketiga. Di bagian tengah adalah pusat pertumbuhan. Ini adalah hierarki yang keempat sebagai jalur lalu lintas yang paling efisien. Dan ini adalah hierarki ketujuh merupakan wilayah administratif dan pusat pemerintahan. Dan di Indonesia khususnya sudah dibagi dalam pusat pertumbuhan yang dikelompokkan dalam 4 wilayah. Yang pertama adalah wilayah pembangunan A dipusatkan di Kota Medan, membawahi wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Riau, Pekanbaru. Sedangkan untuk wilayah pembangunan B berpusat di Jakarta, membawahi pembangunan di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Dan ditambah juga untuk pengembangan wilayah 5 yaitu di wilayah Kalimantan Barat atau Pontianak. Sedangkan untuk wilayah pembangunan C berpusat di kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur, membawahi pembangunan di wilayah Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan yang berpusat di Balikpapan. Sedangkan yang terakhir untuk wilayah pembangunan D berpusat di Makassar atau ibu kota Sulawesi Selatan, membawahi wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat untuk pembagian pusat pertumbuhan di Indonesia didasarkan pada pusat pertumbuhan A, B, C, dan D pada gambar berikut. Demikian anak-anakku kaitannya dengan pembahasan materi konsep wilayah dan kaitannya dengan pembangunan yang ada di Indonesia. Semoga pemaparan yang singkat ini bisa membantu dalam memahami khususnya materi kelas 12 ini sehingga anak-anakku bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bahan untuk referensi keilmuan terutama keilmuan geografi. Ada kurangnya saya mohon maaf, untuk lebih lanjut bisa kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.